Mungkin teman-teman nggak tahu. Gue juga di awal-awal bagong kampret apa sebenarnya dan apa efeknya sebenarnya ke markets. Kita akan langsung belajar dari trader veteran. Tadi kita udah belajar langsung dari trader muda, Bro Shalom Tangki yang sudah menjelaskan mengenai Dow Theory dan experience-nya. Dan malam ini di materi sekarang kita akan langsung belajar ke trader veteran yang sudah lama berkecimpung di financial markets, khususnya di forex market. Ya, mungkin langsung kita kenalkan saja, kita panggil untuk Pak Ahmad Yusuf atau lebih enak dipanggil Pak Aye. Ini dia. Jadi kalau gold itu saya sudah mempunyai analisa di tahun 2020. Biasanya saya menyelesaikan analisa tahun 2020 untuk membuat prediksi di tahun 2021. Wow, jadi yearly ya Pak ya? Ya, jadi nanti tinggal saya breakdown tiap bulan, mingguannya sesuai dengan perkembangan market. Mau membentuk shadow ke bawah dulu atau langsung lari atau gimana. Itu nanti lihat perkembangannya. Maka saya melihat kalau main gold untuk tahun 2021 potensial untuk buy atau untuk membeli. Nah, untuk penurunannya hati-hati dihitung di level-level support monthly. Nah, itu cukup hati-hati di sana. Nah, ini kan bulan Juni ya. Bulan Juni itu ya, kalau membuat sell itu jangan terlalu pede mengambil profit yang panjang, terutama untuk yang long term. Kalau yang short term no problem, yang intraday no problem. Untuk yang good kali ini saya sudah profit dengan baik juga. The profit ini NFP kayaknya sudah mulai dirilis, sudah ada efeknya, dan kita bisa lihat untuk gold ya. Goldnya ini akan loncat ke atas kalau dari kacamata saya. Kacamatanya sih bagong kampret itu. Beberapa mata Nah itu uang teman, ya. jadi teknik bagong kampret, jadi akan dijelaskan langsung oleh Pak Aye nanti di... detailnya nanti ya. Iya betul, penjelasannya nanti. Nanti. Jadi yang sekarang teman-teman memiliki buy gold, nyicil ayam, nyicil dulu nyicil. Oke, lebih ke investasi ya Pak Aye berarti? Ya. Long term, ya long term investment. Mungkin gambarannya sudah cukup segitu aja ya. Kalau terlalu banyak. Ya, terima kasih Pak Aye. Ya, sama-sama. Ya. Nanti teman-teman, itu tadi hint kisi-kisi saja, ada yang namanya bagong kampret. Mungkin teman-teman bertanya-tanya apa itu, nanti akan langsung dibagikan secara detail oleh Pak Aye di materi jam 8 malam nanti ya. Ditunggu. Berikutnya mungkin pendapat dari Bro Shalom. Pendapat singkat saja. Pendapat singkat. Halo, maaf ini. Halo. Suaranya ada yang masuk, maaf. Jadi aku ya udah keburu terbang Riz, gimana Riz? Oh, oke. Gua memang hari ini tanggal 7 itu ada bottom. Gua udah buat dari jam 2 siang tadi. Setengah 4 bahkan. Cuman target kalau nggak jauh. Pak Aye tadi kan sisinya positifnya lihat monthly, lebih ke investment long term. Kalau Bro Shalom sendiri apakah melihat dari hourly atau daily atau menitan bahkan? Gue lihat semua sih, cuman ini gold sebenarnya harus turun dulu. Kalau long termnya ya nggak long term banget, tapi menurut gue akan mulai buy nanti ketika di area 18.37-an. Ini gue lihatnya ini gue lihatnya kalau ini hanya intraday dulu. Ini level yang mesti di watch itu nanti target gue kalau buy tadi cuma di 18.84 gitu. Gue akan watch target itu. Tapi kalau misalkan dia nggak sih, gue lihat masih turun sih untuk minggu depan. Bottoming gue lihat nanti tanggal 11 atau next ya. Soalnya bakal volatile tanggal 14 gue lihat. Cuman gue masih mau lihat price buat apa. Kalau gue buy tadi target gue nggak jauh, cuma 18.84. Kalau gue mau swing gue harus tunggu di 18.37 atau sekitar 18.26. Tapi wait and see lah gitu. Jadi buat gue ini retracement sih. Oke. Terima kasih Bro Shalom pendapatnya. Nah, seperti teman-teman lihat di sini ada menit ya, jam tadi ya barusan ya. Harusnya ini jamnya kalau misalnya menggunakan GMT plus 7, ini jam 7.30. 7.30 langsung ada peloncatan kenaikan dari XAU USD. Nah, ini salah satu efek pengaruh dari yang namanya NFP teman-teman. Terlihat ya, ada kenaikan dari langsung 18.70 pas hingga sekarang ke 18.80-an. Nice going up. Kalau misalnya kita ukur ya kenaikannya itu naik sekitar 100
115 pips atau 120 pips. Nah, kesempatan-kesempatan yang seperti ini kalau misalnya teman-teman bisa memprediksi dengan tepat pergerakan 120 pips tadi, misalnya teman-teman open buy satu lot katakanlah, teman-teman langsung mendapatkan profit sekitar 1 dikali 120 dikali 10. Jadi sekitar 1.200 USD. Itu hanya dalam waktu 3-5 menit saja. Nah, itu salah satu opportunity yang bisa teman-teman dapatkan di forex market, di gold market untuk NFP. Nah, oke, mungkin langsung saja ya teman-teman. Setelah analisis ini, mungkin otak teman-teman mulai perlu refreshing. Jadi bisa langsung NADS gue bisa di-close saja presence-nya. Itu sesi analisis teman-teman. Terima kasih sudah melihat. Kalau misalnya ada pertanyaan, langsung saja di Zoom live chat. Nanti dikumpulkan oleh ZFX Admin dan nanti akan kita bahas di sesi Q&A. Kita langsung masuk ke acara langsung berikutnya yang seru tentunya teman-teman. Berikutnya kita punya langsung di sini sudah standby Bro Shalom Tangki yang akan langsung membawakan acara presentation-nya mengenai materi Dow Theory dan experience-nya di Forex Market. Oke, mungkin tanpa basa-basi lagi kita akan memperkenalkan langsung Bro Shalom Tangki. Halo, selamat malam. Malam Bro Shalom. Ini perkenalan dulu, boleh? Oke, jadi kenalin gue Shalom Samuel Harmani, CET, gue pengalaman trading baru 4 tahun ya, teman-teman. Dan mungkin di sini gue cuman mau sharing aja sih, kita sama-sama belajar, apalagi ada yang senior, nanti kita bisa belajar dari yang senior gitu ya. Jadi gue kuliah di Bandung bareng Aris, sama-sama lulusan ITB, dan kita sangat passion di trading gitu, kira-kira kayak gitulah. Dan gue akan sharing, gimana Aris? Atau langsung aja ke presentationnya atau gimana nih? Bisa langsung ke presentations. Jangan lupa untuk perkenalan dulu dari operator Anton. Oke, Bro Shalom Tangki, Chartered Astrology Traders akan menjadi speaker semalam ini. Beliau merupakan Bachelor of Science Geophysics ITB 2013, trading since 2017. Pernah memiliki pengalaman losings around 30K ya, dan pada akhirnya bisa profit. Merupakan CAT batch ke-22 dan trader with analysis technical, timing dan price actions teman-teman. Oke, langsung masuk ke materi dari Bro Shalom Tangki. PowerPoint-nya boleh bisa dilihat. Oke, untuk waktu dipersilakan ya Bro Shalom. Thank you. Sekarang gue mau cerita nih. Tadi charging. Gue mau cerita gimana pengalaman gue 4 tahun di dunia forex ini ya, trading forex. Mungkin tim operator bisa tolong PPT-nya sekalian ya, biar enak nih jelasinnya. Gue mulai pertama, kenapa gue join forex gitu kan. Jadi ceritanya gimana sih kok gue sampai bisa terjun di dunia financial market gitu. Sebenarnya waktu itu gue berpikir, waktu gue tingkat 3 kuliah, gue berpikir gimana nih bokap udah mau pensiun. Dan ketika pensiun itu gue gak pengen kehidupan gue itu harus menurunkan standar, harus jual rumah, lalala segala macam gitu. Dan gue pengen juga punya cita-cita ingin job yang time independence gitu, penghasilan yang tidak dibatasi oleh waktu gitu kan. Terus suatu ketika temen gue datang mengajarkan gue cara investasi saham gitu. Gue pikir ini jawaban dari doa gue gitu kan. Dan gue akhirnya mulai belajar saham gitu. Belajar gimana cara invest saham. Dan kebetulan profit. Sangat oke profitnya gitu. Wih, enak ya kalau bisa kayak gini terus. Kayak gitu tuh. Akhirnya gue coba belajar investasi. Dari situ temen gue ada anak ITB juga ngajarin reksadana. Dan gue mulai belajar di situ. Dan gue lihat, wah ini dunia menarik gitu. Sampai suatu ketika ada temen gue satu angkatan. Dia bekerja di sebuah perusahaan berjangka gitu ya. Dan dia datang ke gue. Lu mau nggak bantu gue buat promote? Nanti gue sekalian bantu lu deh gitu. Bro, sorry. Yeah? Bisa share PowerPoint juga. Oke, gua share sendiri aja ya. Iya betul. Sebentar. Thank you bro. Sorry. It's okay. Gak apa-apa ya. Oke, go on. Sip. Jadi suatu saat yang tadi ketika itu juga temen gue menawarkan gue, gue kerja di gini. Kita nanti duit lo bakal diputar di trading di gold gitu kan. Gold itu kan safe haven lalala cenderung naik lah dengan alasan yang klasik. Mungkin kita udah pernah denger juga. Dan singkat cerita, gue pikir semua yang namanya financial market itu sama. Dan gue belum mengerti yang namanya margin trading pada saat itu. Dan singkat cerita kita tahu lah ceritanya berakhir seperti apa. Dan hilang. It's all gone gitu ya. Jujur gue kecewa, jujur gue stres, gue makin panik. Yang tadinya gue pikir itu adalah jawaban doa gue, kok menjadi gini gitu. Tapi untungnya ada teman gue yang di ITB juga, namanya Ari, temannya Aris juga. Jadi kita satu community gitu di ITB. Dia ngajarin, ternyata dia trading gitu, trading forex gitu. Dan dia mengajarkan gue cara trading gitu. Pada saat itu gue pikir trading itu harus menggunakan indikator lalala. Dan dia membuka pikiran gue bahwa trading tuh sebenarnya tanpa indikator pun bisa
bisa kok gitu. Tuh. Dan singkat cerita, selama 4 tahun gue mulai belajar gitu ya. Pertama gue belajar sama guru di Malaysia, terus gue belajar guru South Africa, Indonesia, dari mana-mana, join CAT, dan akhirnya gue sekarang membuat research teams dan trading school gitu ya. Dan titik baliknya itu gak mudah teman-teman. Gue harus pernah sampai panic attack yang sampai stroke sebelah kiri gue di umur segini. Gue gak bisa gerak gara-gara loss. Dan waktu itu loss cukup besar. Tapi singkat cerita, dengan adanya teman, adanya tim, dengan adanya mentor, ada orang-orang sekitar saya yang support, dan akhirnya saya diajarin, oh backtest tuh pakai software. Kalau saya nggak tahu Aris backtest pakai software, saya nggak akan pernah tahu bahwa ada software buat backtest. Dan ini adalah equity graph yang saya lakukan, saya research sebanyak 1000 di dalam software X. Itu berkat Aris. Jadi keberhasilan gue di dunia trading ini semata-mata salah satunya itu karena Aris ya. Gue berterima kasih sekali, dan ini bukti equity graph gue, bukti nyata itu ya. Finally setelah 1000 trades, setelah banyak teknik yang gue backtest, gue bisa menghasilkan equity graph yang kayak gitu, kayak tangga, drawdown-nya kecil gitu kan. Jadi sebenarnya 2 tahun pertama gue belajar bagaimana gue entry gitu ya. Dan ini contoh bukti entry gue seperti itu. Cuman memang kalau misalkan entry pucuk itu sering banget ketinggalan. Jadi harus agak murah hati dikit dalam entry gitu ya. Jadi kalau ditanya list trading gue tuh apa aja sih? Gue naked chartist, full technical, support and resistance, time analysis, atau disebutnya quantitative trading. Gue pakai trend line, supply and demand, market structure, dan gue nggak pakai news, gue nggak pakai Fibonacci, gue nggak pakai chart pattern gitu ya. Itu list trading gue. Jadi saran gue pertama, kalau mau belajar entry dulu, kedua direction, karena time yang namanya price itu fraktal. Kamu jangan pernah bilang oh lebih enak time frame kecil daripada time frame besar. Lebih mudah trading di time frame kecil dibandingkan time frame besar. Padahal price itu sama aja. Cuman yang membedakan nanti lama take profitnya sesuai nggak dengan keinginan kita gitu kan. Kalau misalkan Aris sukanya scalp di time frame kecil karena dia prinsipnya adalah gue chart cuman 3 jam, abis itu gue off, gue mau bebas gitu. Ada juga orang yang nggak kayak gitu, gue maunya ya udah gue swing berat gitu. Dan ini adalah contoh entry gue yang gue scalping di kiri, dan yang kanan gue swing. Yang di kanan itu daily, gue short sell BTC di 62.800, dan ya gue udah TP sih tapi teman gue belum, gitulah ya kira-kira. Ini adalah 2 orang ini adalah Yohanes dan Pak Ken, ini adalah tim research gue, teman deket yang kita akhirnya sharing bareng segala macam gitu, dan kita bertiga terus lah akhirnya sampai sekarang gitu. Oke, jadi sebenarnya kalau misalkan kita belajar Dow teori, ini tulisannya hilang nih, sorry. Jadi ini aku mau menjelaskan sedikit sebenarnya technical analysis gitu ya, Dow teori. Jadi Dow teori itu ditemukan, diguguskan oleh Charles Henry Dow, ini yang di kiri ini, dengan 6 asas yang dia dapat. Pertama, the average discount everything. Kedua, the market has 3 trends. Major trends have 3 phases. The average must confirm each other. Volume must confirm the trend. The trend is assumed to be in effect until it gives definite signal. Gitu ya. Kalau misalkan kita bahas, sebenarnya kenapa saya agak jarang menggunakan indicator? Karena tendensi yang nomor 1 ini, artinya apa? The average discount everything itu apa sih artinya? Artinya adalah yang apapun yang terjadi di market itu, maksudnya kayak news, itu sudah terlihat sendiri di dalam price action itu gitu. Jadi tanpa harus mengetahui news, dengan price action aja, kalau kita kuat price action ya, itu kita udah bisa tahu arah harga kemana gitu. Jadi trading tuh kalau buat aku, ketika aku trading masih menyalahkan market maker, berarti tradingku masih retail trader. Sesimpel itu gitu ya. Market has 3 trends. 3 trends itu gimana? Maksudnya kalau ketika kita melihat market itu ada 3 kan. Primary, secondary, dan minor gitu ya. Jadi apa bedanya? Primary trend itu ketika dia uptrend, penurunannya kita sebut secondary. Sedangkan yang kecil-kecil itu, yang di dalam kenaikannya, misalkan satu impulse itu ada 5 wave di dalamnya, 1, 2, 3, 4, 5, turun ada 3, 1, 2, 3, itu adalah minornya. Jadi ketika kita zoom in atau zoom out, patternnya akan seperti itu. Itu yang kita sebut price adalah fraktal gitu ya. Terus kalau kita berbicara major trend have 3 phases, kita juga berbicara kita berbicara tentang namanya fase akumulasi, terus nanti dia sebelum dia naik dia akumulasi sideways, terus dia
excessive, dia public participation untuk up, terus excessive, balik lagi distribution, panic selling, and despair. Dan itu akan siklusnya seperti itu. Major trend ada 3 fase, turunnya ada 3 fase, kayak gitu. Terus kalau kita berbicara the average must confirm each other, maksudnya apa? Itu kita berbicara korelasi. Kalau di XY turun, XAU naik. Gimana kalau dua-duanya bergerak secara bersamaan? Nah, itu sebenarnya yang kita sebut dengan divergence, gitu ya. Kita sebut dengan divergence. Maka ada yang salah nih dari salah satu gitu. Kita tunggu sampai price itu balik lagi ke arah yang semula kayak gitu. The volume must confirm the trend. Itu maksudnya apa? Kita berbicara volumenya. Kalau kita berbicara volume itu kita juga berbicara divergence dari sisi volume. Jadi kalau misalkan harganya naik terus tapi volumenya mengecil, kita sebut divergence itu berarti kenaikan kosong itu udah di fase eksesif. Seperti itu dan sebaliknya. Itu yang kita sebut the volume must confirm the volume must confirm the trend. Gitu ya, itu sebenarnya awal dari divergence indicator yang kita gunakan sampai sekarang. Kalau kita lihat, a trend is assumed to be in effect until it gives definite signal that is it has reversed. Itu maksud ya, yang namanya trend akan melanjutkan perjalanannya sampai benar-benar ada signal pembalikan arah gitu ya. Nanti dia buat pattern, dia buat apa, dia akan buat pattern dulu, dia akan buat fase dulu sebelum dia balik arah. Jadi yang namanya penurunan itu tidak semerta-merta V. Yang namanya V itu adalah retracement gitu ya. Tetapi lihat di time frame mana kita lihat V-nya. Kalau kita lihat V-nya di H4 atau daily atau weekly, kalau kita lihat V-nya di H4 berarti pasti dia buat phase atau buat pattern di lower time frame-nya. Itu yang kita sebut fraktal. Kalau dia buat di weekly, dia turun tajam, berarti nanti di daily atau H4 ya dia akan membuat pattern gitu. Itu cara menggunakan multi time frame gitu ya. Dan itu yang mungkin menjadi sulit ya kita untuk menginterpretasi sebuah tren karena jadinya sangat subjektif masing-masing orang kayak gitu. Itu so far penjelasan gue singkat, padat. Mungkin nanti di Q&A aja soalnya gue kayaknya lebih enak kalau Q&A ya. Dan gue harap kalau misalkan teman-teman trading sampailah di level benar-benar pro gitu. Dan gue harap kalau gue bisa sampai segini, teman-teman juga bisa juga lebih sukses dari gue. Seperti itulah kira-kira penjelasannya. Thank you. Mungkin Aris ada yang mau ditanyakan lagi atau kita mau ngobrol-ngobrol aja nih enak Kerry. Oke, halo Bro Shalom. Halo, jelas gak ya kira-kira? Jelas. Thank you banget untuk materi malam ini mengenai Dow Theory. Jujur gue juga menggunakan Dow Theory yang satu. Gue percaya juga dengan teori Dow mengenai market discount everything. Dimana apa yang telah tertera di charts itu memang sudah merupakan supply and demand dari markets, terus fundamental markets, itu semua sudah terceritakan dalam suatu charts atau dalam candlestick ya. Dan mungkin pertanyaan pertama dari gue langsung deh, Plom. Gue lebih penasaran mengenai rutinitas atau keseharian lo di dunia trading ini bagaimana. Jadi misalnya lo open charts itu ketika minggu kah atau Senin awal kah? Apakah lo breakdown weekly charts satu minggu sebelumnya, atau kalau punya rutin seperti gue, mungkin kalau gue sendiri London Session setiap gue hanya trading di jam 2 sampai jam 3 saja. Nah itu bagaimana untuk Bro Shalom sendiri? Rutinitasnya seperti apa? Oke, rutinitas gue sendiri itu sebenarnya gue kalau minggu malam atau Senin pagi, tapi biasanya minggu malam sih kalau ketidurannya Senin pagi. Jadi kalau minggu malam itu biasanya gue analisis pair, beberapa pair gue analisis dan gue lihat mana yang kira-kira potensial untuk gue entry pada minggu itu. Biasanya gue analisis 15 pair karena gue intraday, jadi gue bener-bener cari yang paling bagus gitu, yang bener-bener polanya kelihatan. Cuman khusus buat bulan ini gue memang fokusnya di gold gitu, karena gue lagi mendalami karakternya gold gitu, karena ternyata gold enak banget gitu. Trading ya selama ini gue kayak di trading UJ 100 pips itu gue swing seminggu, gold sehari 100 pips, wah enak banget gitu. Enak banget dan RR-nya gede banget gitu. Jadi ya kan kalau misalkan kita lihat dengan spread-nya juga kan jadinya ini enak banget gitu buat scalping maupun buat swing gitu kan. Jadi rutinitas gue biasanya gue lihat chart hari Minggu, terus gue lihat opening dan closing market itu tiap hari, sehari sekali, weekly itu seminggu sekali, monthly itu sebulan sekali. Jadi tiap hari itu gue udah rutinitas gue itu biasanya setiap hari Minggu. Dan kalau sehari-hari kalau gold gue akan buka chart itu biasa jam 8 pagi, jam 7 jam 8 pagi sampai jam 9 close, buka lagi jam 1 sampai jam 3 gitu. Close baru malam buka lagi sekitar 8.30
gitu. Itu baru gue buka lagi. Jadi gue tungguin Ada jam-jam alasannya nggak lu? gitu. Apa? Kenapa jam 8.30? Ada alasannya sih sebenarnya. Karena kalau jam 8, perhatiin aja jam 8 itu biasanya ada Gold itu nyucuk dia biasanya suka buat pembalikan arah. Kalau misalkan di M30 tuh jam-jam segitu tuh enak. Atau jam siang, jam 12 siang London Session. Kalau mau ambil pushnya itu malam gitu. Jadi tergantung. Kalau misalkan gue tradingnya kayak tadi kan dilihat kan entry-nya pucuk-pucuk semua kan buat ngecilin risk. Gue itu biasanya bukanya di jam-jam tertentu gitu. Gue tunggu konfirmasi. Kalau gue males, semales-malesnya gue akan nunggunya tiap H4 closing sih biasanya, Riz. Habis itu gue baru letak PO gitu. Nice. Gitu. Thank you, Lom. Ini mungkin ada pertanyaan dari live chat juga ya. Boleh di-share. Dari Oki Andika. Bro Shalom, bagaimana agar tidak kebalik untuk membedakan phase contribution dan accumulation? Ini mungkin maksudnya distribution ya? Distribution dan accumulation. Ya, cara membedakan gitu. Gimana, Bro Shalom? Distribution dan accumulation itu cuman beda letak sebenarnya. Jadi kalau distribution itu di atas, akumulasi itu di bawah. Kalau di bawah dia buat double bottom, kalau di atas dia buat double top. Simpelnya kayak gitu. Cuman walaupun dalam prakteknya nanti ada re-accumulation, redistribution juga ada gitu. Jadi sebenarnya kita lihat tetap, jadi intinya rules ya. Kita pergi ke higher time frame to simplified, kita pergi ke lower time frame to precise gitu. Dan itu harus multi time frame itu harus menjadi pegangan kita sebagai trader gitu. Kayak tadi contohnya yang BTC itu kan kayaknya swingnya jauh ya, jauh banget kan 1000 pips. Itu aku entry di itu aku entry di time frame H1, makanya ambil precise banget dan risknya kecil. Kayak gitu. Jadi aku mengecilkan risk di lower time frame dan melihat trennya tetap dari monthly gitu. Kalau aku di kemarin lihat BTC ya, lihat time frame mana yang kasih clue gitu. Kalau aku ya, karena polanya begitu-begitu sama aja di tiap time frame sebenarnya gitu. Oke, thank you. Itu tadi Bro Oki untuk jawabannya. Kalau misalnya belum puas, bisa langsung nanti kontak Shalom di Instagram ya, @shalom_stanky. Dan ini ada pertanyaan terakhir nih mungkin dari Zoom live chat peserta. Untuk Bro Shalom, gimana tahu dan solve the fake out trading? Dari Bro Roy Uni. Untuk Bro Shalom, gimana tahu dan solve fake out di trading? Sebenarnya kalau teman-teman lihat, aku tuh jarang banget ambil benar-benar first entry. Karena first entry itu sangat amat riskan. Aku selalu ambil second entry. Second entry is always the best for me ya. Karena setelah second entry itu fake outnya biasanya udah beres gitu. Jadi kalau aku ngelihatnya biasanya entry-nya memang itu kan aku kasih lihat di M5 cuman melihat bagaimana precise-nya entry-ku. Sebenarnya itu adalah re-entry dari time frame yang lebih besar. Jadi kalau misalkan lihatnya itu garis, entry-nya garis kayak gitu, itu aku ngelihatnya di M5 gitu. Di H4-nya itu mungkin re-entry supply zone atau demand zone gitu. Kalau aku sih seperti itu ya. Itu tips aku untuk menghindari fake out. Untuk melihat through SNR-nya yang mana, respect-nya yang mana, targetnya yang mana, demand zone yang mana yang respect. Nah, kayak gitu. Kalau aku kayak gitu. Oke, Bro Shalom, thank you. Untuk Bro Roy Uni, semoga menjawab jawaban dari Bro Shalom. Kalau misalnya ternyata belum puas, langsung saja kontak melalui Instagram, @shalom_stanky. Dan terima kasih banyak Bro Shalom atas materi malam ini. Sangat bermanfaat sekali. Gue belajar banyak juga. Dan terima kasih buat teman-teman yang sudah bertanya. Dan ini dia yang kita tunggu. Materi langsung mengenai teknik bagong kampret yang sudah diberikan tadi ya di awal-awal, ada hint. Mungkin teman-teman nggak tahu. Gue juga di awal-awal bagong kampret apa sebenarnya. Dan apa efeknya sebenarnya ke markets. Kita akan langsung belajar dari trader veteran. Tadi kita udah belajar langsung dari trader muda, Bro Shalom Tangki, yang sudah menjelaskan mengenai Dow Theory dan experience-nya. Dan malam ini di materi sekarang kita akan langsung belajar ke trader veteran yang sudah lama berkecimpung di financial markets, khususnya di forex market. Oke, mungkin langsung kita kenalkan saja, kita panggil untuk Pak Ahmad Yusuf, atau lebih enak dipanggil Pak AY. Ini dia.